Halo semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik-baik aja dan selamat datang di segmen analisa. Untuk video kali ini kita akan bahas adalah mengenai pernyataan dari Ferdy Sambo dalam persidangan yang sepertinya ada sebagian masyarakat yang menilai ini adalah salah satu keceplosannya seorang Ferdy Sambo. Di sini ditegaskan pada saat Ferdy Sambo itu berbicara dengan Yang Mulia Hakim, FS dengan tegas mengatakan bahwa ia baru sadar ternyata Richard atau Barada Eliezer itu menembak sebanyak 5 kali di tanggal 8 Juli 2022 tersebut. Padahal kalau kita lihat keterangan data dari otopsi, dikatakan bahwa ada 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar. Artinya siapa yang menembak dua sisa peluru yang ada di tubuh Brigadir Joshua. Lantas ini sepertinya menjadi hal yang kayak kelabakan si Ferdy Sambo mengatakan tidak tahu, bahkan tidak menutup kemungkinan dengan ada 5 selongsong peluru juga yang hilang, tidak diketahui di mana keberadaannya sekarang. Masih menjadi dugaan yang sangat kuat apakah Putri Chandrawati dan juga Ferdy Sambo saling bahu-membahu untuk melakukan eksekusi di hari itu. Kalau memang ada PC yang terlibat di situ, berarti ada dugaan Baradae pun belum jujur 100% karena Baradae dengan tegas mengatakan penembak kedua adalah Ferdy Sambo. Tetapi dengan ada keterangan dan data-data lain dalam persidangan ini, kita kok semakin yakin ya bahwa sepertinya ada penembak ketiga seperti yang disampaikan dari kuasa hukum Kamarudin Simanjuntak dari Brigadir Joshua. Kita akan coba lihat cuplikannya pada saat persidangan ini yang dikatakan oleh Ferdy Sambo pada saat berbicara dengan Yang Mulia Hakim. Berapa kali Richard nembak? Setelah kejadian baru saya tahu 5 kali. Oke. 5 kali, iya. Setelah kejadian, menurut saudara lihat, kan saudara di depannya, di sebelahnya. Saya sudah sampaikan karena kejadian begitu cepat. Saudara ikut nembak nggak? Saya sudah jawab di awal, saya tidak ikut nembak. Oke, kejanggalan yang sangat nyata adalah Ferdy Sambo baru mengetahuinya setelah kejadian, menembaknya 5 kali. Baradae mengatakan dia menembak 3-4 kali. Bagi aku pribadi ini adalah hal yang sangat janggal. Aku yakin Ferdy Sambo itu sudah realistis ya. Dia akan mendapatkan hukuman. Tetapi ada sebuah strategi dan juga langkah dari awal yang sudah bisa kita baca bahwa FS ini ingin sekali melindungi seorang Putri Chandrawati dengan background masih punya anak-anak, karena kalau Ferdy Sambonya kenapa-napa sudah dapat dipastikan dia akan menjadi mendapat hukuman terberat. Dia tidak mau melihat anak-anaknya tumbuh tanpa seorang ibu. Apakah ini adalah salah satu dugaan dari masyarakat dan juga Kamarudin Simanjuntak bahwa Putri Chandrawati ini diduga adalah penembak ketiga juga. Makanya selongsong peluru dari keterangan ahli balistik yang lalu dikatakan ada 5 yang tidak didapatkan. Padahal ada 7 luka tembak masuk ke tubuh Joshua dan 8 tembakan yang dikeluarkan untuk membuat manipulasi dengan menembak dinding oleh Ferdy Sambo. Hakim bertanya, terus siapa dong 2 yang menembak tubuh Joshua tersebut? Dan Ferdy Sambo mengatakan, saya tidak tahu. Aneh banget, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Kita lanjutkan lagi. Ini hasil pemeriksaan sementara dari otopsi. Ini ada 7 luka tembak masuk pada tubuh dan 6 luka tembak keluar. Oke. Jadi pelurunya keluar. Jadi memang benar-benar Ferdy Sambo ini ada langkah-langkah yang dia sudah realistis, dia tidak akan mendapatkan keringanan banyak hal dengan obstruction of justice dan sebagainya, tetapi ada indikasi bahwa dia sedang melindungi Putri Chandrawati. Lebih detailnya kalian tonton di video sebelum ini mengenai topik mengenai dugaan yang sangat kuat Putri Chandrawati terlibat dalam penembakan yang ketiga ini. Nah, kemudian kalau menurut aku pribadi, apa yang dilakukan oleh Ferdy Sambo ini apakah bagian keceplosan atau tidak? Yes, menurut aku ini adalah keceplosan karena yang namanya kejahatan itu tidak ada kejahatan yang sempurna. Makanya tetap akan ada titik-titik di mana itu kebocoran di mana-mana. Kemudian awalnya kalau aku cek dari jejak digital berusaha dimanipulasi pada saat di masa-masa kegelapan atau di bulan pertama di bulan Juli 2022. Aku melihat sejumlah oknum polisi yang terkena obstruction of justice, mereka ini berusaha memanipulasi menjelaskan data-data otopsi yang dikatakan bahwa luka tembak ke tubuh Joshua itu cuma ada 5 gitu.
Kenapa kelihatan 7? Karena dikatakan luka tembaknya itu melintasi inilah, melintasi itulah. Tetapi dalam hal membahas mengenai isu ini, yang bisa kita relay adalah pada saat keterangan persidangan. Karena apa? BAP aja, berita acara pemeriksaan, para terdakwa ataupun juga saksi itu sering merubah-rubah BAP. Tetapi mana yang harus kita relay dan dijadikan dasar untuk keputusan nanti adalah di keterangan persidangan. Sama juga dengan perdebatan mengenai isu luka tembak masuk ke tubuh Joshua ini, apakah ada 5 atau 6 atau 7? Ya, yang kita bisa relay adalah apa yang dikatakan dari Yang Mulia Hakim, di mana kita sudah mendengar bersama-sama Yang Mulia Hakim mengutip dari data otopsi ada 7 luka tembakan masuk tersebut, sementara Richard mengaku hanya menembak antara 3 atau 4 saja. Lantas kalau Richard menembak hanya 4 atau 3, terus ada 4 atau 3 lainnya itu siapa yang menembak? Padahal jelas-jelas di rekonstruksi juga kita ketahui Verdi Sambo itu juga menembak menggunakan senjata Joshua ya. Tetapi alibinya adalah dengan menembak itu adalah menembakin tembok untuk membuat skenario pertama. Dalam persidangan beberapa hari ini juga kita melihat pada saat FS itu bertemu dengan adik-adiknya atau mantan bawahannya. Salah satunya adalah Hendra Kurniawan. Kita bisa melihat Verdi Sambo itu berusaha menahan tangis pada saat dia ditanya oleh tim kuasa hukumnya Hendra Kurniawan yang menunjukkan bahwa dia tuh ngerasa bersalah. Di bagian ini aku bisa melihat ketulusan sebenarnya. Ketulusan dia tuh ngerasa bersalah dengan adik-adiknya itu adalah yang benar, tetapi pada saat dia membuat statement mengatakan bahwa saya hanya bisa bertanggung jawab untuk apa yang telah saya lakukan, bukan hal yang tidak saya lakukan. Itu kembali bagian egonya kembali naik lagi. Karena kalau dibilang dia hanya mau bertanggung jawab pada bagian yang dia lakukan saja, bagi aku ini adalah cerminan orang yang sangat egois. Misalnya begini, dia mengatakan bahwa saya cuma menyuruh anak buah saya melakukan mengganti CCTV. Terus kenapa kok mereka dihukum? Apakah itu melanggar pidana cuma mengganti CCTV? Yes, kalau hanya dilihat dari pengertian dan kata-kata, kesannya itu tidak salah. Tetapi kalau kita gali lebih dalam, ternyata kan tujuannya untuk menghilangkan jejak, kemudian juga ada banyak pengembangan-pengembangan. Itu menurut aku adalah salah satu bagian yang FS ini berusaha untuk lari dari tanggung jawab, tetapi tetap dengan kesannya adalah kesatria. Tidak mau bertanggung jawab dengan hal yang tidak dia lakukan. Kadang ya, hal yang tidak kita lakukan, tetapi kita lakukan di hal yang lain, itu adalah efek domino dari apa yang kita lakukan, apa yang kita perintahkan di hal yang lainnya. Bisa aja ya, ini adalah kayak efek domino, hukum karma, dan sebagainya, you name it. Jadi menurut aku kalau memang FS mengatakan saya bertanggung jawab, ya dia harus bertanggung jawab dengan apa saja yang tidak dia lakukan, tetapi berefek ke banyak hal yang efek domino tadi, itu harusnya dia juga kesatria di situ. Tetapi ya itulah tadi, dia hanya berusaha untuk memainkan kata-kata. Terlihat canggung saat bertemu dengan mantan bawahannya. Ini juga kelihatan banget duduknya nggak nyaman sekali. Ada sejumlah mantan anggota Polri yang terlibat obstruction of justice. FS juga terlihat kikuk, bahkan nadanya itu berusaha dibuat dengan tenang, lebih soften gitu. Kemudian untuk lebih mengesankan dia dengan tulus begitu. Walaupun di beberapa bagian kontennya, apa yang dia katakan sangat jauh dari apa yang namanya kesatria dan ketulusan. Ini hanyalah permainan kata-kata saja. Dia punya target hukum yang sangat clear bahwa dia memang bersalah, tetapi dia mau menyelamatkan istrinya. Terus juga Ricky Rizal dan juga Kuat Maruf. Itu yang disampaikan dalam persidangan pada saat ngomong dengan Baradae. Dikatakan bahwa saya mau bertanggung jawab, sudahlah jangan diikut-ikutkan si Bribka Ricky Rizal, Kuat Maruf, dan juga istri saya. Mereka tidak tahu apa-apa. Itu adalah peristiwa yang terjadi karena saya akan bertanggung jawab, dan juga oleh Richard. Jangan melibatkan yang lain lagi. Itu adalah target yang memang sepertinya sedang dia usaha kejar dengan berbagai macam alasan yang kita tidak tahu sebenarnya alasannya apa. Kemudian juga melihat dari keterangan Arman Hanis ya, Baradae dikatakan tak pantas jadi justice kolaborator, misal dengan kebohongan di 5 Agustus 2022 tersebut. Aku melihat keterangan dari kedua belah pihak, dari pihaknya Arman Hanis dan juga tim kuasa hukumnya Baradae, Ronita Lapesi.
Ini juga masih menjadi perdebatan. Katanya kan kalau menurut pihaknya Arman Hanis atau kuasa hukumnya FS ya, di 5 Agustus tersebut kebohongan dari Baradae mengatakan bahwa dia mengaku yang menembak semuanya itu adalah Verdi Sambo. Dia tidak menembak sama sekali. Tetapi kalau dari pihak Roni Talapesi mengatakan dalam BAP tersebut dia mengatakan bahwa justru dia si Baradae adalah yang menembak semuanya. Katanya adalah seperti itu. Tetapi terlepas mana yang benar atau yang salah, bagi aku kedua-duanya jawaban tersebut bukanlah justifikasi yang bisa mengkategorikan bahwa Baradae itu tidak layak mendapatkan status justice kolaborator. Alasannya apa? Alasannya pertama, kalau seandainya memang benar keterangan dari Arman Hanis bahwa dikatakan yang menembak semuanya adalah si Verdi Sambo, ya make sense karena dia begitu benci dan sebelnya kan di tanggal 6, 1 hari setelahnya juga dia meralat bahwa dia yang menembak, semuanya 3 atau 4 dan sisanya itu adalah Verdi Sambo. Itu menurut versinya Baradae. Tetapi kalau kita lihat seandainya keterangan dari Roni Talapesi adalah yang benar, bahwa dia adalah yang menembak semuanya, itu juga sama. Mungkinkah dia juga ngerasa masih bersalah atau ada hal-hal yang sifatnya psikologi? Karena kan kita ketahui orang tuanya Baradae dalam wawancara di acara Rossi Kompas TV juga mengatakan di detik-detik itulah di tanggal 6, 7 pada saat dia mulai membuka semuanya, dia menelpon orang tua Baradae ya. Baradae menelpon ibunya yang mengatakan, saya sudah tidak kuat lagi, enak-enakan mereka semuanya makan-makan di luar, saya di dalam hanya makan dengan nasi dan sayur saja. Dan si Verdi Sambo juga menyalahkan Baradae, dikatakan bahwa gara-gara keterangan tanggal 5 Agustus tersebutlah saya di hari berikutnya dijemput oleh Jenderal Bintang 2 untuk ditetapkan sebagai tersangka. Dan ada ancaman bahwa istrinya akan diamankan, tidak akan menjadi tersangka. Mungkin itu adalah yang aku baca dari keterangannya Verdi Sambo di persidangan secara implisit, tetapi dia mengatakan sangat kecewa, tiba-tiba saya sudah ditangkap, sudah menyerahkan diri, kok malah istri saya sekarang ditetapkan sebagai tersangka, bahkan terdakwa juga dalam persidangan ini. Permainan kata-kata logical thinking yang berusaha dia bangun, kalau kita gali lebih dalam justru sebenarnya memang semakin membuka kebobrokan dari seorang Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Nah, kemudian mengenai perubahan BAP yang dikatakan dari timnya Arman Hanis yang menilai bahwa Baradae tak layak menjadi seorang justice kolaborator. Kalau kita cek jejak digital, yang melakukan perubahan BAP itu bukan cuma Richard ya, tetapi juga Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Susi, ataupun juga terdakwa lainnya. Padahal memang sama-sama, kan yang kalau mereka bilang, kan yang dapat JC cuma si Richard aja, yes betul. Memang secara kasat mata terdengarnya sama-sama harusnya mereka nggak layak jadi JC semuanya gitu. Tetapi kalau kita gali lebih dalam kontennya, kok aku tidak setuju, karena kalau tanpa pengakuan Richard sekarang ini, kasus dari pembunuhan Brigadir Joshua itu tidak akan sampai di persidangan. Jadi sangat tidak setuju kalau Arman Hanis mengatakan bahwa Baradae tidak layak menjadi seorang justice kolaborator. Itu yang berusaha dibangun narasinya selama persidangan ini. Sekali lagi, tanpa ada keterangan dari Baradae, tidak mungkin kasus ini sampai ke persidangan. Pasti akan termentalkan dengan begitu licinnya tim kuasa hukum dari Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati mentwisting, memutarbalikan hal-hal yang justru menguatkan Baradae, tetapi dikesankan dibangun narasi melemahkan Baradae. Dan kita bisa melihat ada sejumlah masyarakat juga sekarang sudah mulai percaya dengan narasi yang dibangun oleh Putri Chandrawati dalam peristiwa di 7 Juli 2022 tersebut di Magelang tentang peristiwa perkaosan. Sudah mulai banyak yang percaya, karena kebohongan itu kalau terus dikatakan itu sama aja kayak membuat kebenaran yang nyata, karena itu adalah efek dari kalau sering dinarasikan. Jadi salah satu caranya untuk menetralisir hal tersebut adalah dengan mereka menarasikan tersebut, kita bahas, kita logikakan apakah ini masuk akal atau tidak, kita bahas kontennya seperti apa. So that's all yang bisa aku update untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, serta subscribe channel YouTube ini. Juga follow Instagram dan Facebook pageku di Anjas Asmara. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.